Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita bersama-sama untuk mendoakan almarhum Muhammad Agus Fadli, almarhum Muhammad Nasih bin Jairi, almarhum Suwarno bin Muhammad Nasih, almarhum Sutrisno bin Muhammad Nasih, almarhum Iswanto bin Muhammad Nasih, almarhum Suprayitno bin Muhammad Nasih, almarhum Eko bin Suyanto, almarhum Muhammad Rafi bin Aris Sumirat, almarhumah Sumirah binti Jamirun, almarhumah Rina Asmawati binti Ardam, almarhumah Rita Harmonis binti Ardam, usulihim wa furu'ihim ghafara lahu dhunubahu ghafara laha dhunubaha ghafara lahum dhunubahu masyai'u lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, membawa kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berbicara masalah ibadah, ibadah yang paling indah, ibadah yang paling nikmat adalah kita orang-orang yang selalu cinta di majlis-majlis taklim. Untuk apa? Untuk belajar. Kata Rasul, kun aliman wala takun jahilan. Kata Rasul, jadilah kau orang pandai, jangan kalian jadi orang bodoh. Kun aliman wala takun jahilan. Au muta'aliman, dia itu orang yang mau belajar. Au mustami'an, mau mendengarkan. Terus apa lagi? Au muhibban, ada rasa cinta kita kepada majlis taklim, ada rasa cinta kita kepada ilmu. Jangan yang kelima, wala takun khamisan, kalau ada pengajian kita males, kalau ada dengar pengajian kita ogah banget, tapi giliran kita modiar, pengennya disamperin, minta doa. Raudhah min riyadil jannah itu ada 3. Surga di dunia itu ada 3, Bu. Yang pertama, Raudhah min riyadil jannah, adanya di Masjid Madinatul Munawwarah, di mana banyak umat Islam, kaum muslimin dan muslimat berbondong-bondong menuju ke Makkahul Mukarramah, lalu kemudian zarah ke makbarahnya Nabi besar kita Muhammad, salat 2 rakaat di Raudhah min riyadil jannah. Itu surga dunia yang ada di dunia, adanya di Makkahul Mukarramah. Keluar dari Raudhah, belok ke kiri, ada makam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Raudhah itu kita sholat 2 rakaat, sujud, kemudian kita berdoa kepada Allah. Mendoakan siapa? Mendoakan keluarga-keluarga kita. Terutama kita bersolawat kepada Nabi. Selesai kita berdoa, keluar dari Raudhah,
salam kita ke makam Nabiuna Nabi besar kita Muhammad. Bagaimana salamnya yang udah pernah berangkat? Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Habib, Assalamualaikum ya Aulia, illa Assalamualaikum ya Nurul Mustafa ya Rasul. Itu salam kita sambil kecup bibir. Nah, jangan nama kekasih aja begini sama Rasul. Hidupkan hati kita seolah-olah Rasul terlihat oleh hati kita. Nur ala nur. Jadi Rasul itu nur ala nur. Ya nggak bisa kita lihat seperti ini. Itu surganya dunia. Yang kedua, surga dunia adanya di majelis taklim, raudhah min riyadil jannah. Maka surga itu adem ayem. Yang pasti di mana ada majelis taklim pasti ada yang tidur karena surga. Saking apa? Saking ademnya surga. Guru mah ngomong, pala mah antuk-antuk, padahal mah memang bobo. Tuh, udah dua. Nah, yang ketiga, ya, surga dunia itu manakala ada orang sekampung sakit nih Pak RT nengokin. Tuh, nengokin. Pahalanya seperti apa, Bu? Seperti sholat 1000 rakaat. Duduk di majelis taklim dibanding dengan kita nengokin sekampung ini orang yang lagi pada sakit, RT doang yang sehat, RT atau RW atau lurah, itu pahalanya lebih besar duduk di majelis taklim menuntut. Pahalanya seakan-akan kita sholat 1000 pernah 1000 rakaat, lokan 1000 rakaat, sholat taraweh 23 milinya yang 11 rakaat, benar? Apalagi nenek-nenek masuk masjid yang paling duluan mau kenahnya. Pas ustaznya datang itu mau kenah siapa? Nenek Minah katanya. Nenek Minah kok mau kenahnya dulu? Gua lihat dulu imamnya siapa. Kalau imamnya yang cepet gua mau sholat, kalau yang lambat gua ogah. Itu ya, itu nenek-nenek. Enggak nenek-nenek, enggak yang muda sama aja, bulan puasa mah. Milihnya yang cepet aja, pengennya cepet. Betul. Nah, terus surga dunia itu pahalanya 2 gunung Uhud emas lagi. Manakala kita ngurusin orang meninggal dunia, meninggal dunia kita urusin, Bu. Dari kita dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Kita ucapin apa? Innalillahi. Datang dah kita ngelawat tuh. Sampai Solo kita jangan diem, jangan ngobrol. Kita ngaji dulu tuh. Minimal ya Yasin. Terus Tabarok. Apa aja dah kita baca. Terus sampai apa? Sampai mandiin. Sampai nyolatin. Sampai nganterin, sampai nguburin. Ya. Duduk di majelis taklim dibanding dengan kita ngurusin 1000 jenazah mayit kita urusin. Dari nyelawatnya, mandinya, nyolatinya, nganter ke kuburnya sampai mendemnya kita itu mayit, lebih gede pahalanya kita duduk di majelis. Pahalanya apa tadi? Dapat 2 gunung Uhud. Gunung Uhud paling gede. Siapa yang udah pernah ke Mekah pasti pernah mampir ke gunung Uhud. Ada juga gunung Jabal Rahmah, gunung Uhud. Ya. Itu pahalanya lebih besar kita duduk di majelis taklim. Tapi kadang majelis taklim kayak orang tahlil. Kalau yang ditempatin ngajinya orangnya rada kayaan, banyak kuehnya, rame tuh majelis. Bener ya? Yang meninggal juga begitu. Kalau yang meninggal orangnya rada kaya, yang ada kudungannya, yang ada jiblabnya, yang ada sarungnya, rame.
Tapi giliran yang orang miskin sepi. Tahlil pertama ada 7 orang. Giliran 3 hari 25 orang. 4, 5, 6 hari 7 orang juga. Giliran 7 hari 50 orang. Masya Allah. Ini kita jangan seperti itu. Bilangin sama babak-babaknya kalau nyanyi sama ibu-ibu nggak ada yang tahlil. Babak-babaknya, siapapun yang mati kalau pengen dapat pahala, kunjungi, doakan, sumbang. Betul? Sumbang. Orang meninggal itu kita sumbang, kita kasih. Loh kemarin abang saya meninggal, Bu. Meninggalnya alhamdulillah nggak ada yang lihat sekaratnya. Jadi tahu-tahu udah meninggal. Kenapa? Anaknya semua pada geli sama buah-buahnya. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu meninggalnya jam berapa, ketahuannya pas mau maghrib. Sampai saya datang, saya panggil sini kamu. Napasnya nggak bisa. Jadi kalau ada orang meninggal katanya napasnya ngap. Iya, ntar besok mati gue juga ngap sama lu. Akhirnya saya yang capek. Udah ngedrop badan saya sakit. Ya. Kalau kita kunjungi orang meninggal itu pertanda bahwa kita pun sama seperti bakal mati. Artinya manakala kita datang takziah, memberikan bebunga, apa bebunga itu? Menghibur orang yang sedang dalam duka, lara, nestapa, dalam keadaan susah, baik anaknya, baik orang tuanya, suaminya, istrinya yang meninggal, duka, nestapa, kita hibur. Hibur dengan apa, Bu? Terutama dengan doa, dengan ucapan. Kalau punya rezeki dengan fulus, al-fulus yuhyin nufus, laisal fulus mangpus. Jadi kalau duit itu, Bu, Masya Allah, penting. Mau orang susah, mau orang kaya, giliran modar butuh fulus, maka al-fulus yuhyin nufus, laisal fulus mampus. Ada uit orang hidup, nggak ada uit orang modal. Ya. Maka kita butuh bersatu umat Islam ini. Manakala ada saudara kita kena musibah, kita juga kudu ngerasain musibah. Kalau saudara kita kaya, senang, kita juga kudu ikut bareng seneng. Itu namanya hakul adami. Makalah saudara kita senang, kita ngucapin syukur. Manaat kala saudara kita kesusahan, kita juga ikut susah. Maksudnya susah payah kita cari bantuan supaya saudara kita yang susah itu tidak menjadi bersedih gitu. Duka, nestapa itu takziah untuk apa? Untuk supaya menghibur orang yang sedang terkena musibah, bisa tertolong rasa duka dan laranya. Maka kata Allah, semua manusia pasti nyicipin yang namanya mati. Jangan sombong. Udah kita sering ngaji tapi sering berantem. Betul. Kalau kita bener orang-orang tukang ngaji, mayoritas minimal punya tingkat daya kesel. Jangan nama orang lain, nama saudara masih gede-gede gak? Lah itu ngajinya di mana? Ngajinya kayak apa? Hah? Bapak Ibu sekalian, ini hari pengajian. Pasang niat menuju yang kedua apa, masih ingat gak yang kedua? Buka mata, buka hati. Terus pelajaran yang kita jauhkan pikiran, segala hal jangan. Begitu nasihat. Wong kita ngaji, pelajaran dikaji di mutolaah di rumah.
Ini mah jangan nulis kagak, bawa pulpen kagak, guru ngomong ngaduk-ngaduk taunya lentuk. Nah, pantes aja maunya berantem mulu. Ya. Nggak pantes bu, orang berantem mah jangankan orang yang tukang ngaji, orang yang nggak pernah ngaji juga kagak pantas berantem-beranteman mah, apalagi yang saudara. Husnudzon bi khalqillah kata Rasul, berbaik sangkalah kepada makhluk Allah. Maka kata Allah, kullu nafsin da'ikatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup di bumi ini, di dunia ini pasti akan nyicipin yang namanya rasanya mati. Nyicipin bu, nyicipin mati itu. Kita ini dari mati dihidupin lagi, dimatiin, ntar hidup lagi bu. Iya, kita dari alam yang tidak ada diadakan, ditiadakan, diadakan lagi. Maka manakala kita sudah hidup di dunia, diberi nyawa, diberi kesehatan, bersyukur sama Allah. Kalau udah duduk seperti ini, kita harus saling 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 asah asih asu. Jangan asa golok perangmu. Ini ngajinya nanti. Semua manusia pasti nyicipin yang namanya mati. Bu, nyicipin itu gimana sih nyicipin? Gitu. Coba ibu kalau bulan puasa nyicipin garam, nyicipin garam. Orang mati di dunia, manakala dia selamat di alam barzakh, di kubur, baru dia selamat ke sana. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat di dalam kubur? Amaliyah kita, apa yang kita dapat dimutolaah, diamalkan, disesuaikan dengan syar'iyah, dengan hukum Allah yang memang sudah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak akan sempurna iman kita kalau kita nggak demen sama saudara kita seperti demen sama diri sendiri. Orang mati itu bu, sakitnya luar biasa. Jika dibandingkan penyakit yang ada di seluruh dunia ini, dibandingkan dengan rasa sakitnya sakit mati, itu sakitnya mati. Kata siapa? Ini hikayat menerangkan cerita bahwa Nabiullah Idris alaihi salam, keturunan Nabi Adam yang nomor 6. Beliau ketika minta dimatiin, nyicipin mati sama Allah, dipanggil Israel, aku sudah kangen, datanglah kau kemari. Israel minta izin sama Allah, ya Allah ya Rabb, hambamu Idris kangen terhadapku, dia ingin berjumpa denganku. Kata Allah, please silahkan, no problem, silahkan turun dia ke dunia, bertemu Nabi Idris. Setelah bertemu Nabi Idris dengan Israel, kata Idris, udah kayak teman biasa ini mah, ya Idris, lu kan tukang nyabut nyawa, gue pengen ngerasain gimana rasanya mati dari apa iya udah, jangan tengok-tengok jam aja, ntar bentar lagi ngajinya. Nah, baik, ntar gue lapor dulu sama Allah, lapor sama Allah. Kata Allah, udah silakan, jangan lama-lama, turun, cabut nyawanya. Sementara Idris ngomong, tapi kalau gua mau dicabut nyawanya, lu bilang dulu. Lah kenapa gua mesti bilang sama lu, Idris? Kan gua mau persiapan dulu, mau ibadah dulu, mau sedekah dulu, mau apa dulu. Jadi biar waktu gua mati, gua nggak sakit matinya. Gua nggak bisa, gua udah lapor sama Allah. Hari ini juga lu kudu modar. Kata Idris, ntar dulu, enggak sekarang, kata Israel, lu mati Idris, dicabut, aja. Itu sakitnya seperti disayat-sayat ketika kita kurban kambing, sapi, kebo. Itu sakitnya seperti disayat-sayat seperti kebo. Mati Idris, masuk surga, namanya juga nabi. Emang kita mati, iya, sholat malam, sholat subuh, giliran pagi ngomongin Idris mah kagak.
Wong dia mah nabi, giliran dicabut ya sakit mah sakit. Jangankan Idris, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya, keluar keringat peluhnya, ia mengatakan ummati, ummati, ummati. Jangan sampai kau jatuhkan rasa sakit ini kepada umatku ya Allah ya Rabb. Hai Israel, cukup. Aku saja yang merasakan sakitnya mati. Ya, apalagi Idris, walaupun Nabi rasain sakit. Udah, namanya juga Nabi, dituntun tuh Idris ke surga. Kata Idris, gua udah melihat surga begitu indahnya. Kalau neraka bagaimana? Aduh, Idris, jangan dah lu ke neraka, malu pingsan lu Idris. Gua nggak ada urusan. Gua pengen tahu yang namanya neraka. Jangan, Idris, jangan. Luntar pingsan. Udah pokoknya anterin gua. Diantar tuh sama Israel. Belum nyampe surga baru ngelihat api, Idris goplak langsung pingsan. Masya Allah. Saking apa? Saking dahsyatnya, amarahnya api neraka. Dilihat oleh Idris aja sosok Nabi, Idris pingsan. Nah bagaimana kalau kita ngelihat api belum pingsan udah bonyok, udah angus, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Karena dihimpit bumi, gitu kan? Ada nyanyiannya, diterusin tadi. Kalau diterusin ntar malah ngajinya hilang. Ya. Mati. Akhirnya Idris dihidupin lagi, dibangunin sama Israel. Idris, udah ya, surga udah ngeliat, neraka udah lu rasain, sekarang kita balik lagi ke dunia. Ogah, kata Idris, gua nggak bakalan mau kembali ke dunia, gua mau selamanya sampai kiamat tetap tinggal di dalam surga. Tuh. Makanya kalau kita masih hidup kudu banyak ingat mati. Bo, jangankan mati, keselak aja kita mau mati, mata melotot, wah mati gua. Itu mati seperti itu belum seberapa. Ketika kita melihat saudara kita sedang apa? Yughargir, napas naik turun, sedang apa? Sedang diuji sama Allah. Akan dicabut nyawanya. Napas kita ngap kaki, naik turun. Itu udah saatnya dia bakal dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israel. Malaikat yang nyabut nyawa bukan cuma Israel. Yang pertama 170 malaikat datang kepada orang yang sedang sakaratul maut, yughargir, napasnya naik turun, ngap dari kaki dulu. 170 malaikat dicabut nyawanya sampai lutut. Sampai lutut 170 malaikat pulang. Datang lagi yang lebih serem 170, badannya gede-gede kayak abri. Nyabut nyawanya dari lutut sampai pusar. Datang lagi jenderalnya malaikat. Dari pusar 170 malaikat dicabut nyawanya sampai tenggorokan. Sampai tenggorokan diserahkan kepada siapa? Kepada malaikat rahmah bagi orang yang suka tapi yang ngajinya dipakai. Dikasih malaikat zabaniyah bagi orang yang durjana. Ngaji mah ngaji, ngomongin utangnya enggak mau. Zabaniyah tuh bakalannya. Siapa yang punya utang? Mudah-mudahan pengajian di sini mah nggak ada yang punya utang. Bila perlu ngutangin ustaznya, ustaz lagi punya duit. Udah diserahin tuh yang beriman kepada siapa? Malaikat rahmah. Lalu kemudian dari malaikat rahmah diserahkan ke malaikat Israel. Kalau kita lagi rahmahnya, lagi bener iman kita dicabut, keluar dari mulut itu indah, nikmat terasa serem. Tapi kalau kita durjana, suka selingkuh dari laki, dicabutnya wah aja, wah, itu ruhnya dilempar,
ke aras yang keberapa nggak tahu. Kalau kita beriman, ruh itu ketika kita ditanya oleh siapa malaikat di kubur, Mungkar dan Nakir datang ruh, ditanya, "Marabbuka wa ma nabiyuka?" Ditanya, pas ditanya karena kita matinya dalam husnul khatimah, "Marabbuka wa ma nabiyuka?" Allahu Rabbi. Ya kan? Ditanya bahwa Allah adalah Tuhanku. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bagi yang durjana pas ditanya marabbuka, bengong. Mata melotot, hidung keluar masuk, jeger dihantam. Dihajar sama siapa tuh? Mungkar, Nakir dihajar. Meninggalnya menyala-menyala. Oh itu mah matinya kena petir kali. Di TV apa di TV? Oh itu biasa. Itu fata morgana. Jadi orang itu belum meninggal, tapi ada seperti di padang pasir, itu fata morgana. Nggak bedanya kita kalau kayak kemarin saya nggak sadar sehari semalam itu seperti di padang pasir bertemu baju-baju putih. Wah ini gua mati kali ini, tapi masih hidup. Iya. Seperti itu, ternyata nggak sadar karena badannya ngedrop gitu. Ya, orang mati itu nggak ada yang enak, Bu. Maka kita banyak doa semasa hidup, minta sama Allah dijadikan kita ketika nanti husnul khatimah. Makanya kita kalau baca rotib tuh pas baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, banyakin itu habis sholat, banyakin itu baca. Jangan waktu kita baca rotibul hajat. Ada rotibul hadat, rotibul atas, rotibul idrus, ya. Waktu itu tuh ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Sama raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Pagi sore baca. Kalau kita baca itu pagi sama sore 3 kali, kita dijamin sama Allah bahwa Nabi bakal nuntun kita dimasukin ke surganya Allah. Raditu billahi, kalau sendiri, kalau banyak-banyak rame-rame, rodina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Lagi sakit sekarat, dicabut nyawa kita, dicabut. Udah dicabut lalu kita dimandiin. Bu, dimandiin juga itu rohnya langsung diturunin lagi. Masukin lagi rohnya ke si fulan, masukin lagi. Waktu dimandiin, Bu, kalau kita banyak amal ibadah yang bagus di dunia, rasa air itu dingin seperti salju. Tapi kalau kita matinya durjana, Masya Allah, belum disiram, baru kena cipratan air dari pancuran, cret, udah kayak api neraka. Karena ruh kita yang merasakan. Andai kata yang mandiin itu tahu jeritan si mayit, lari, Bu. Lari, Bu. Udah dimandiin, dicabut lagi, dikeluarin dari ruhnya, dibungkus mayit itu. Udah dibungkus rapi, mukanya doang masih ketutupan. Buat apa? Buat sanak familinya ngelihat yang masukin lagi, dimasukin lagi. Pas yang terakhir itu saudaranya ngelihat air mata tuh, air matanya mayit itu bukan air bekas mandi, Bu. Itu emang air mata si mayit. Dia menjerit, menangis, meratap, minta sama Allah, bahkan memberi pesan kepada anaknya, "Nak, jangan mati dulu, Nak. Mati itu sakit, Nak." Nangis itu mayit. Sakit. Maka ketika terakhir kita lihat, kadang ada di kelopak mata orang tua kita ada berapa titik air itu, bukan air mata, air bekas mandi, tapi air mata si bayi.
karena hidup dia ruhnya, cuman jasadnya nggak digerakin sama Allah. Kalau jasadnya digerakin, anaknya bukannya nangis ketawa malah iya. Ya, udah dah tuh dibungkus, udah ngasih wasiat, secara ruhnya ngomong kepada ruh anaknya, cuman kan dia anaknya nggak tahu ruhnya diajak ngomong karena hidup. Udah dibungkus, bawa dah disolatin, ya kan? Udah disolatin, habis disolatin tuh ditaruh lagi tuh ruhnya, dimasukin lagi ke jasad kita, digotong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang bener-bener iman, yang durjana tetap la ilaha illallah. Kalau yang beriman kepada Allah, orangnya gemuk yang meninggal tapi ringan dibopongnya juga, digotongnya enteng. Makanya yang gotong ini si Samir kok badannya gemuk tapi entengnya. Terus yang ngelihat juga yang ini kan kok ketinggalan jauh gitu. Mayit itu ngomong, cepet bang, cepet bang, cepet bang. Kalau andai kata yang ngegotong itu ngedengar, emang kenapa? Oh no bang, itu surga di kubur itu udah terang punya saya. Di kubur itu udah indah, udah ada tempat indah, Darul Mukminin, indah yang paling indah, tempat yang paling indah untuk orang yang mukmin, yang iman kepada Allah, yang memang matinya dalam keadaan husnul. Tapi jangan coba-coba habis disolatin orang yang durjana, orangnya kurus, pas ngegotong orangnya gede-gede, buset si Saman kok ini kurus tapi berat amat ya. Minggu kemarin si Samin gendut tapi ini si Saman minggu ini kurus tapi berat. Udah gitu miring-miring begini jalannya tuh. Yang ngejar itu, yang ngiringin, ini kok lambat amat sih. Itu ngomong mayitnya, bang jangan buru-buru ke sono bang, jangan bang. Kalau ngedenger ditinggal gotong, emang kenapa? Bang jangan ke kuburan dulu bang. Di kuburan ada Sujaul Akro, ular lagi mangap aja nungguin dia. Kenapa? Dia nggak mau sholat, ngaji, abis pulang pas asar lewat, nyampe rumah buka jilbab kayak Tarsan, ketiduran bobok sampai maghrib. Insya Allah temennya Sujaul Akro. Ya, udah kita ingat mati. Banyak mengingat yang tentang memutuskan kenikmatan di dunia, yakni maut, yaitu apa kata Nabi? Aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat yang memutuskan kenikmatan di dunia, yakni maut, yaitu kematian. Maka kita banyak doa, terutama kepada kedua ibu bapak kita. Sampai nggak berdoa kita? Sampai. Kenapa? Karena orang tua kita berharap menunggu doa kita. Ibarat begini, ibu berangkat ke Mekah, sampai Mekah tahu-tahu duitnya kurang buat jajan. Ya, tahu sendiri ibu mah, baru nyampe turun di Abdul Kingnya, King Abdul Aziz aja udah kebayang teko kuning, bukan dia mau umroh. Teko kuning di mana? Emas Arab Saudi di mana? Itu di otak kepalanya tuh. Yes, sampai sono dia poya-poya, baru umroh sekali udah poya-poya. Belanja habis-habisan, habis duitnya, telepon sama anaknya, tong kirimin emak, duitnya habis. Lah anaknya memang ada dikirim sampai. Begitu juga orang tua kita, manakala orang tua kita udah meninggal dunia, dia berharap doa dari kita, dari seorang anak yang soleh dan soleha. Manakala anak kita tukang ngaji begini, orang tua kita minta doa, udah pasti sam. Kalau kita nggak ngaji, nggak sholat, gimana mau baca doa? Ya bagaimana kalau kita berangkat ke Mekah, baik haji maupun umroh, udah gitu boleh apa? Ongkosnya boleh nabung, anak nggak gablek duit, giliran sampai sono duit emaknya habis, pas minta sama anaknya, boro-boro mak masak juga kagak, makan pagi sore kagak, nggak nyampe. Ya, itu tamsilnya seperti itu. Dan orang meninggal itu seperti apa? Seperti orang yang tenggelam dalam lautan.
Yang memang orang meninggal itu, orang tua kita itu sangat berharap daripada doa kita bagi orang yang masih hidup. Dan doa kita satu kali baca Fatihah untuk ahli kubur akan membalas dengan doa 7 kali. Coba kita yang hidup sekali aja kadang kepaksa, yang udah modar, yang udah mati, dia balas 7 kali buat kita. Mikir kagak tuh? Mestinya kita yang hidup kudu royal, jangan pelit. Ya, orang tua kita udah meninggal, jarang-jarangin kita ribut sama saudara, jarang-jarangin kita maksiat. Orang tua kita yang kebagian. Mau kita masih bujangan, mau kita udah punya laki atau bini, mau muda mau tua, kalau kita maksiat, emak bla-bla kita masih kena itu. Hati-hati. Kenapa? Karena ahli kubur mah tahu mana langkah kita, di mana kita lagi ibadahkah, lagi maksiatkah kita. Ahli kubur tahu. Kenapa ahli kubur tahu? Ketika kita zarah thulu'us syamsi di pagi hari, ketika keluar matahari, malam Jumat, malamnya itu ruh itu semua seperti kita kumpul. Setelah pagi kumpul di kuburan, pas datang ke makam, itu ruh tahu kita zarah. Ditanya oleh sahabat, apakah kau ketika ada orang zarah ke kubur, apakah kau tahu? Tahu. Makanya ke kubur itu jangan sembarangan, harus punya adab, sopan, santun. Kubur lah palanya dilangkahin, kadang didudukin sama janda. Waduh, itu kubur, pala kubur duduk saking sempitnya di pala kuburan janda. Pantes tuh janda gak punya laki, ngedudukin pala kuburan. Kagak boleh, Bu. Ya, harus punya tata krama terhadap orang yang sudah mati, karena dia tahu. Maka semasa hidup kita belajar mati. Kalau kita nggak belajar mati, Bu, sombong. Bagaimana caranya kita belajar mati? Ketika kita mau maksiat ingat, ketika ngomongin orang ingat, ketika gedek sama laki ingat. Ini mah gedek siang malam Jumat, laki ditarik. Itu namanya ingat mati. Maka kata Nabi, aksiru dzikra hadzi min ladak. Perbanyaklah kalian mengingat tentang yang memutuskan kenikmatan di dunia, yakni maut, yaitu tentang kematian. Mau maksiat ingat mati, bohong ingat mati, bohongin laki ingat mati, selingkuh dari laki ingat laki, utang gak bayar-bayar ingat, utang amaran teler. Ingat mak, kita kudu saling asah, saling asih, saling asuh. Terakhir, saya pesan semua kepada ibu-ibu, ini lagi zaman kisruh masalah nasab. Ya, masalah nasab. Kita nggak usah ngurusin nasab lain, nasab kita aja urusin. Doain nasab kita. Siapa yang kita punya nasab sampai 7 turunan? Kalau saya, Askar bin Haji Juwaini bin Haji Kaibuit Madin bin Kiai Abdurrahim bin Kiai Kalam bin Kiai Khalil. Berapa tuh? Hah? Askar, Haji Juwaini, Jainuddin, Kaibuit Madin, Abdurrahim, Kiai Kalam, Kiai Khalil. 7 turunan, Fatihain terus, Bu. Ini merebut nasab, ini merangin Habib, bukan keturunan Nabi, yang ini bukan keturunan Wali Songo. Ribut. Jangankan para habaib, jangankan para wali songo, wong kita orang bodoh aja kudu saling kasih sayang. Ini yang ulama, yang kiai ngajarin orang bodoh pada urusan masalah nasab. Gua nggak peduli lu nasab Rasul kayak nasab Wali Songo kayak nasab Jangkong Samin kayak nasab siapa kayak, gua demen aja. Bener nggak?
Bener nggak? Di TV, di medsos, kiai sama kiai berantem. Itu kiai bego apa kiai bener itu? Lah, itu kiai bego namanya. Orang di dunia kita kudu saling kasih sayang. Husnudzon bi khalqillah, harus berburuk sangka kepada makhluk Allah. Jangan benci kepada siapapun, apalagi kepada duriah Nabi, pada duriah Wali Songo. Sesama muslim harus bersatu, saling asa, saling asuh, saling Jadi ini mau berantem, kiai ini nyalain ini, nasabnya nggak nyambung, ini nasabnya nggak nyambung, beleguk semua. Ya. Bukannya ngajarin umat Islam yang masih awam, yang masih bodoh tentang kasih sayang, bagaimana caranya Islam supaya pinter, dibikin bodoh. Ya. Jadi kalau ribut di TV masalah ngejelekin habaib jangan didengar. Gua demen aja sama habaib ke sama bukan habaib ke, gua demen. Gua demen sama keturunan Wali Songo, gua juga demen suka jarah ke Wali Songo. Jangan ngadu domba umat Islam. Kalau kiai, ya kiai yang benar. Siapa kiai yang mengadu domba, jangan diikutin ilmunya. Ilmunya nggak bakal manfaat. Nah, ya. Jadi sekarang umat Islam harus cerdas. Ini musim politik. Ya. Dimana kala setiap ada musim politik, para kiai yang diadu domba. Yang dulunya bekas guru gua juga kok jadi begitu tuh, ikut-ikutan berantem tuh. Jadi gua kagak demen jadi sama guru gua. Ya. Sekarang kita kudu saling asa, saling saling Kalau di TV, di medsos, di TikTok, di snack video itu pada berantem kiai-kiai, anggap aja itu kiai lagi buta hatinya. Anggap aja itu kiai lagi buta hatinya. Ya. Jadi kita jadilah sekarang lebih cerdas, lebih cerdas, lebih pinter daripada kiai yang pada berantem di medsos. Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Iya. Enggak kaku enggak. Itu artinya itu insya Allah husnul khotimah. Jadi ada memang orang itu yang ketika meninggal nggak ketahuan semua badannya lemes. Ada juga yang ketika sakarat itu berhari-hari. Ada juga yang sehari semalam, ada yang berjam-jam. Ada yang baru meninggal 25 menit udah kaku, tergantung amal ibadahnya. Maka kita harus berhusnudzon bi khalqillah. Berbaik sangka kepada makhluk Allah, baik yang hidup maupun yang mati. Kalau kita umpama nih paling gampangnya aja, kalau saudara kita kaku umpama ininya tangannya, udah baca syahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah, sambil diangkat ditekuk, insya Allah nurut, insya Allah nurut. Nah itu aja udah paling gampang apalinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul, nurut dia, ikut kaku. Kalau matanya ini udah, kita mau orang bodoh mah itu aja dah ya. Ntar kalau saya kasih hafalan mintanya doang, kagak dihafal-hafalin. Iya, jadi intinya kita berbaik sangka, kita saling doakan, terutama guru-guru kita yang lagi terserang ujian ya, supaya mereka bersatu kembali, bisa bikin cerdas umat Islam, jangan tergoda oleh gemerlapnya dunia. Ya demikian, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.